Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Staulista, mahasiswa Universitas Islam Negeri Dalintan Lampung, Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam, NPM 2021010071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sifat dan karakteristik hukum Islam. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang pertama yaitu sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat Islam dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat juga. Diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis, mudah diubah-ubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luas. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sama manusia. Juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku, beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Yang ketiga, universal. Universal atau alami berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat universal harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, "Dan tidaklah kami, Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan pada umat manusia seluruh sebagai pengganti pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran surah Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat yang ada di seluruh dunia. Yang keempat, dinamis. Dalam KBI, dinamis dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi tiang dan pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya, atau mempunyai daya dinamika syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati, karena Islam menghadapkan pembicaranya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Adapun sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam, yang pertama yaitu meniadakan kepicikan. Yang kedua, menyedikitkan tugas. Yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara beransur-ansur. Keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Yang kelima yaitu sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dengan berhubungan di antara satu dengan yang lain secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat "tetapi jangan berlebihan". Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri.
Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'kuli. Al-Shatibi mengatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Ikhtiaran secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi artinya lebih jelasnya ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar khairu makulah al-makna atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, waktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Yang kedua bersifat ta'akuli, yakni ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, ma'kullah al-makna atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian pemaparan materi dari saya akhiri dengan niat tulus ikhlas, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.